wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Kembali di pagi ini kita melanjutkan kajian dengan membaca prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan kita masih membahas tentang iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang akan kita bahas adalah mukjizat beliau berupa Isra Mi'raj. Yang ini bagian dari keistimewaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak dialami oleh para nabi yang lain. Ada sebagian di antara nabi yang mereka diistimewakan oleh Allah dengan diangkat jasad dan rohnya, seperti yang terjadi pada Nabi siapa? Nabi Isa alaihissalam. Sebelumnya siapa? Nabi Idris alaihissalam. Sebagaimana yang Allah firmankan, wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyah. Dan ceritakan dari Alkitab, ceritakan dalam Alkitab tentang Idris. Innahu kana siddiqan nabiyya, sesungguhnya beliau adalah seorang yang siddiq dan beliau seorang nabi. Wa rafa'nahu makanan aliyah, dan kami mengangkat beliau ke tempat yang tinggi. Dan ada yang menyebutkan bahwa Nabi Idris alaihissalam diangkat oleh Allah di langit yang keempat. Dan pada waktu itu Malakul Maut diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawanya Idris di langit yang keempat. Lalu Idris diangkat oleh Allah jasad dan waruhan, jasad dan rohnya, ke langit yang keempat. Kemudian Malakul Maut ketemu Idris di langit yang keempat. Subhanallah, sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawa Idris di langit yang keempat. Di mana Idris dan di mana langit yang keempat? Tapi ternyata beliau ketemu Idris di langit yang keempat. Wallahu a'lam mengenai keabsahan kisah ini. Namun yang jelas di antara nabi yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran bahwa beliau diangkat oleh Allah ke tempat yang tinggi, yaitu ke atas langit, adalah Idris. Namun mereka ketika diangkat oleh Allah bukan dalam rangka untuk menerima wahyu. Mereka diangkat oleh Allah memang bagian dari keistimewaan, sementara Nabi Muhammad SAW diangkat oleh Allah ke langit dalam rangka untuk menerima wahyu salat, sebagaimana yang kita pahami dalam kejadian Isra Mi'raj. Dan nanti kita akan baca, bagi Bapak Ibu yang punya buku silahkan dibuka di halaman 75. Kita akan dengarkan dulu pembacaan yang akan dibacakan oleh Ustadz Rahmat Purwanto. Nah, Isra Mi'raj 20. Termasuk iman kepada Rasul ialah mengimani bahwa Rasulullah SAW telah diisrakan oleh Allah dari Mekah ke Baitul Maqdis, lalu dimi'rajkan naik ke langit dengan ruh dan jasadnya dalam keadaan sadar sampai ke langit yang ketujuh, ke Sidratul Muntaha. Kemudian beliau SAW memasuki surga, melihat neraka, melihat para malaikat, mendengar pembicaraan Allah, bertemu dengan para nabi, dan beliau mendapat perintah salat yang 5 waktu sehari semalam. Dan beliau kembali ke Mekah pada malam itu juga. Allah Ta'ala berfirman,
Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha mendengar, maha melihat. Quran surat Al-Isra ayat yang ke-1. Nah, berkaitan dengan berita Isra dan Mi'raj. Pertama, tentang peristiwa Isra. Ini Allah sebutkan di surat Al-Isra ayat yang pertama. Sebagaimana kutipan yang disebutkan oleh penulis, Allah Ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina. Segala puji bagi Zat yang asra. Asra bermakna memberangkatkan hambanya di malam hari. Lailan di waktu malam, minal masjidil haram dari masjidil haram ilal masjidil aqsa ke masjid al-aqsa alladzi barakna haulah yang kami berkahi daerah sekitarnya. Linuriyahu min ayatina agar kami menampakkan kepada beliau min ayatina tanda kuasa kami. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya dia Zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Sementara Mi'raj berarti proses perjalanan naik ke langit. Ini diceritakan di mana? Ada yang mengklaim Mi'raj nggak ada dalam Al-Quran. Yang ada dalam Al-Quran hanyalah Isra. Bagian dari turunan akidah yang mengatakan Allah di mana-mana, mereka itu bingung untuk menjelaskan fenomena Isra Mi'raj. Kalau Allah itu di mana-mana, atau Allah ada bila makan tanpa tempat, lalu bagaimana dengan peristiwa Isra Mi'raj di mana Nabi SAW dinaikkan oleh Allah Ta'ala ke langit? Maka mereka bingung, sehingga mereka katakan dalam Al-Quran yang ada hanya Isra, sementara Mi'raj itu nggak ada. Berarti menurut kalian apakah Mi'raj itu hanya mitos? Jadi yang ada hanya perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis lalu balik lagi, dan tidak ada peristiwa beliau naik menghadap Allah untuk menerima wahyu berupa salat 5 waktu. Kata mereka bingung dalam hal ini, sehingga ketika mereka tidak menetapkan Allah berada di atas, maka mereka kebingungan untuk menjawab bagaimana dengan kejadian Isra Mi'raj. Maka Ahlu Sunnah menjawab bahwa kejadian Mi'raj diceritakan oleh Allah di surat An-Najm. Di surat An-Najm Allah Subhanahu wa taala berfirman, coba share screen. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Demi An-Najm ketika dia turun, demi bintang ketika turun. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Sesungguhnya teman kalian yaitu Nabi Muhammad SAW tidaklah sesat dan tidaklah menyimpang. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan beliau tidaklah berbicara dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, tidak lain itu adalah wahyu yang diberikan kepada beliau. Allamahu syadidul quwa, diajari oleh makhluk yang sangat kuat yaitu Jibril. Zumirratin fastawa, yang zumirrah artinya sangat indah. Fastawa, dan dia bersemayam. Wa huwa bil ufuqil a'la, dan dia berada di ufuk yang tinggi. Summa dana fatadalla, kemudian dia mendekat. Fakana qaba qausaini au adna, kemudian jaraknya hanya 2 busur, au adna atau lebih dekat lagi. 1 busur mungkin panjangnya sekitar 2 meter. Berarti 2 busur kurang lebih 4 meter.
Fa'auha ila abdihi ma auha. Lalu aku wahyukan kepada dia wahyukan kepada hambanya ma auha, apa yang Allah wahyukan. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Hati tidak mendustakan apa yang dia lihat. Afatumarunahu ala ma yara. Lalu apakah kalian mendustakan apa yang dilihat oleh Muhammad? Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Sungguh beliau telah melihat Jibril di kesempatan yang lain, inda sidratil muntaha, di sidratul muntaha. Indaha jannatul ma'wa id yaghsha sidrata ma yaghsha. Ini semuanya adalah cerita tentang peristiwa Mi'raj. Nabi SAW ke langit, kemudian beliau di situ melihat Jibril dalam rupa aslinya yang kedua. Setelah sebelumnya beliau pernah melihat Jibril dalam rupa asli ketika di bumi, lalu beliau melihat Jibril dalam rupa asli ketika Mi'raj di dekat Sidratul Muntaha. Indaha jannatul ma'wa id yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Lalu diakhiri oleh Allah dengan kalimat, sungguh Muhammad telah melihat ayat-ayat Rabb-Nya yang besar, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Sehingga kalau dikatakan bahwasanya Isra Mi'raj tidak ada, Isra ada dalam Al-Quran sementara Mi'raj tidak ada, ini berarti dia kurang memahami firman Allah di surat An-Najm. Karena di An-Najm ini menceritakan tentang peristiwa apa? Mi'raj. Anda bisa catat bahwa peristiwa Isra itu diceritakan di Al-Quran surat Al-Isra. Ayat berapa? 1. Sedangkan peristiwa Mi'raj diceritakan di Al-Quran surat An-Najm. Mungkin bisa kita sebut bagian awal sampai ayat ke-17. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang seperti apa fenomena Isra Mi'raj. Pertama, mengenai waktu kejadian. Ulama beda pendapat kapan Isra Mi'raj itu terjadi. Namun mereka sepakat bahwa Isra Mi'raj terjadi sebelum hijrah. Bahwa mereka sepakat Isra Mi'raj terjadi sebelum hijrah. Yang ini menunjukkan bahwasanya adanya salat 5 waktu sudah diberikan oleh Allah sebelum beliau hijrah ke kota Mekah, sebelum beliau hijrah meninggalkan kota Mekah. Yang kedua, ulama beda pendapat mengenai kapan kejadiannya. Kita bukakan di sini ikhtilaf yang terjadi di kalangan para ulama berkaitan dengan kapan kejadian Isra Mi'raj. Fakhtalafu fi ayyi sanatin kanat. Mereka beda pendapat tahun berapa Isra Mi'raj itu terjadi. Faqila, ada yang mengatakan qabla al-hijrati bisanatin, setahun sebelum hijrah. Wa jara alaihi al-Imam an-Nawawi, dan ini pendapat yang diikuti oleh An-Nawawi. Wadda'a Ibnu Hazmin al-ijma' ala dhalik, dan menurut Ibnu Hazm ini ijma' ulama. Wa qala al-Qadhi, sementara al-Qadhi menyebutkan qabla al-hijrati bi 5 sinin, 5 tahun sebelum hijrah. Ada 2 pendapat yang masyhur di situ. Ada yang mengatakan setahun sebelum hijrah. Ada yang mengatakan 5 tahun sebelum hijrah. Ini pendapat Nawawi. Kemudian pendapat siapa lagi tadi?
Ibnu Hazm. Bahkan kata Ibnu Hazm, ulama ijma' akan hal ini. Namun yang benar tidak sampai ijma' karena ada pendapat yang lain, dan ini adalah pendapat Al-Qadhi Iyad, bahwa Isra Mi'raj terjadi 5 tahun sebelum hijrah. Baik, wakhtalafu fi ayyi syuhuri kanat, dan ulama beda pendapat mengenai bulannya. Menurut Ibnul Athir dan wa jam'un minhumun Nawawi, menurut Ibnul Athir dan sekelompok ulama yang lain, di antaranya adalah An-Nawawi, mereka mengatakan bahwa Isra Mi'raj terjadi di bulan Rabiul Awal. Qala An-Nawawi, kata Nawawi, Lailatu sab'in wa ishrin, di malam 27. Wa ala hadha jam'un minal ulama, dan ini merupakan pendapat sekelompok ulama. Wa qila kanat fi Rajab, dan ada yang mengatakan kejadiannya di bulan Rajab. Wa qila Ramadan, ada yang mengatakan di bulan Ramadan, ada yang mengatakan di bulan Syawal. Bisa dilihat di buku Subulul Huda war Rasyad karya As-Salihi. Berarti ada berapa bulan tadi? Ada berapa bulan? Rabiul Awal, Rajab, Ramadan, Sya'ban, Rajab, Ramadan, Syawal. Ada 4 bulan. Kalau kata Nawawi, bulan apa? 27 Rabiul Awal. Baik, sekarang kita tulis di sini. Isra Mi'raj bulan apa? Isra Mi'raj bulan apa? Ada beda pendapat. Ada yang mengatakan bulan apa tadi? Rabiul Awal, tanggal 27. Ini pendapat Nawawi. Dan ada yang mengatakan bulan Rajab. Ini yang dipakai di Indonesia. Ada yang mengatakan bulan Syawal atau Ramadan sebelumnya. Dan ada juga yang mengatakan bulan Syawal. Yang benar yang mana? Wallahu a'lam. Karena di sini masih dalam rentang ikhtilaf. Yang jelas kita meyakini kejadian itu ada, tapi para sahabat tidak mencatat kapan kejadian itu terjadi. Sebab yang pertama, di masa itu mereka lebih mementingkan peristiwa dibandingkan waktu. Karena bagi mereka ini sudah wajib sholat, ya sudah. Kapan wajibnya sholat itu? Mereka kadang tidak mementingkan bagian itu. Karena itu di bagian seperti ini terkadang mereka tidak mencatatnya. Dan wallahu alam, banyak sekali beberapa kejadian-kejadian bersejarah itu sahabat tidak merekam waktu. Mungkin menurut mereka waktu di sini tidak begitu signifikan untuk direkam. Yang penting adalah kejadiannya ada dan apa pesan yang dibawa di sana. Makanya kita bisa lihat bahwasanya kaum muslimin bukanlah orang yang terlalu bergantung dalam peristiwa besar sejarah. Kaum muslimin bukan orang yang terlalu bergantung pada peristiwa besar sejarah. Sehingga Idul Fitri dan Idul Adha itu sejarahnya apa? Kok ada Idul Fitri dan Idul Adha, sejarahnya apa? Gak ada. Lalu kenapa kok dirayakan? Ya karena Allah syariatkan. Maka karakter syariat Islam, aneka perayaan itu Allah yang nunjuk, Allah yang milih, bukan karena latar belakang sejarah. Berbeda dengan gayanya Yahudi. Kalau Yahudi, rata-rata perayaan mereka diiringi dengan latar belakang sejarah. Sehingga ketika Nabi Musa berhasil menyeberangi lautan, maka mereka puasa. Saat ini lalu mereka mengadakan acara apa. Jadi di masing-masing kegiatan itu
ada latar belakang sejarah. Tapi dalam ajaran Islam, ajaran Nabi Muhammad SAW, kita tidak diajarkan demikian. Baik, selanjutnya. Berikutnya, apakah Isra Mi'raj itu ruh saja ataukah ruh dan jasad? Ruh saja ataukah ruh dan jasad? Dalam hal ini ulama beda pendapat. Sekarang coba kita lihat ikhtilaf yang terjadi di kalangan para ulama berkaitan dengan apakah Isra Mi'raj itu ruh saja ataukah ruh dan jasad. Coba kita baca di sini. Waqad ikhtalafan nas, dan para ulama berbeda pendapat tentang Isra Mi'raj. Faminhum man qala, di antara mereka ada yang mengatakan innahu kana manaman. Isra Mi'raj itu terjadi dalam posisi tidur. Was-sahih, dan yang benar, annahu usriya wa urija bihi yaqdatan, bahwa Nabi SAW diajak Isra Mi'raj dalam posisi beliau tidak tidur. At-Tahawi rahimahullah menyebutkan dalam akidahnya, wal mi'raju haqqun, dan mi'raj itu benar, dan Nabi SAW Isra Mi'raj bi syakhsihi fil yahdhah ila sama. Beliau naik ke langit dengan jasadnya fil yaqdhah, dalam posisi sadar. Thumma ila haitsu sya'allahu minal ula, lalu Allah Ta'ala berikan kepada beliau, Allah berangkatkan beliau atau Allah arahkan beliau sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Ya. Nah, selanjutnya Ibnu Abil Is Al-Hanafi dalam syarah Tahawiyah menyebutkan perbedaan pendapat ulama terkait apa yang dinaikkan oleh Allah. Faqila, ada yang berpendapat bahwasanya Isra adalah ruhnya, walam yufqad jasaduhu. Naqalahu Ibnu Ishaq an Aisyah wa Muawiyah, bahwa Isra itu ruh Nabi SAW, sementara jasad beliau tetap berada di tempat, tidak ikut hilang. Dan ini adalah pendapat Aisyah dan Muawiyah radhiyallahu anhuma, sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Ishaq. Sementara dinukil oleh Hasan Al-Basri nahwahu, juga semisal dengan itu. Walakin yang bagi ayyu'raf, namun selayaknya untuk dipahami bahwa ada yang beda antara orang yang mengatakan Isra Mi'raj dalam posisi tidur dengan mengatakan Isra Mi'raj itu dengan ruhnya tanpa jasad. Wa bainahuma farqun adzim, ada perbedaan besar di sana. Yang disampaikan oleh Aisyah dan Muawiyah adalah mereka menyampaikan Nabi SAW Isra Mi'raj itu dengan ruhnya, bukan dengan jasadnya, namun dalam posisi sadar, bukan dalam posisi tidur. Kemudian ada yang berpendapat bahwa Isra Mi'raj itu dilakukan dalam posisi sadar dan roh dan jasad. Sehingga di sini kita tulis Isra Mi'raj, roh dan jasad. Pertama, ini ulama atau ada beda pendapat. Ada beda pendapat. Pendapat yang pertama, Isra Mi'raj itu dalam posisi tidur. Terjadi dalam posisi tidur. Ini diingkari oleh para ulama. Diingkari oleh Ibnu Abil Iz. Enggak benar kalau Isra Mi'raj dalam posisi tidur. Kemudian yang kedua, Isra Mi'raj dalam posisi tidak tidur. Nah, untuk pendapat yang kedua ini ada dua pendapat. Satu, Isra Mi'raj terjadi dengan ruh saja, tanpa jasad. Dan ini pendapat siapa tadi? Aisyah serta siapa? Dan Muawiyah. Pendapat yang kedua, bahwa Isra Mi'raj itu ruh dan jasad. Dan ini pendapat jumhur ulama.
Dan wallahu alam, yang lebih mendekati dalam hal ini adalah pendapat jumhur ulama, dan ini pendapat yang lebih kuat karena Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surat Al-Isra, asra bi abdihi. Allah mengatakan Maha Suci Zat yang memberangkatkan hambanya. Coba dilihat di sini ya. Kalimat subhanalladzi asra bi abdihi. Karena teks ayat bi abdihi, dengan hambanya, dan kata abdun itu meliputi roh dan jasad. Kata abdun meliputi roh dan jasad. Lain daripada itu adalah bahwa ketika Nabi SAW menceritakan ini kepada masyarakatnya, maka mereka menertawakan Nabi SAW. Kenapa ditertawakan? Sebab mereka merasa mustahil ada orang yang berangkat dari Mekah menuju Baitul Maqdis, kemudian balik lagi ke kota Mekah dalam waktu kurang dari semalam. Sampai orang yang imannya lemah mereka mengatakan Muhammad sudah, atau orang-orang musyrikin mengatakan Muhammad sudah gila, di roasting. Akhirnya banyak orang yang dulu sudah masuk Islam karena imannya lemah murtad, keluar dari Islam, sebab merasa biasanya yang saya dengar itu sesuatu yang masuk akal, kok ini tiba-tiba dia ngomong kayak gini, nggak masuk akal, malah ditinggal. Tapi berbeda dengan Abu Bakar. Ketika Abu Bakar disampaikan ini, Abu Bakar bertanya, awaqala dzalik, betul beliau cerita kayak gitu? Iya. Lalu Abu Bakar mengatakan, fa inni la usaddiquhu bi akbara min dzalik. Aku membenarkan apa yang beliau sampaikan melebihi dari berita ini, lebih aneh daripada berita ini. Ya'ti ilaihil wahyu lailan wa nahara, karena wahyu datang kepada beliau siang dan malam. Dari langit yang demikian tinggi sekejap datang setiap hari siang dan malam. Nah, kalau kita bisa membenarkan ini, kata Abu Bakar, kenapa kita tidak bisa membenarkan itu? Maka dari situlah kemudian beliau digelari dengan apa? As-Siddiq, sebagai orang yang gampang percaya terhadap apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Kemudian ada banyak kejadian tentang Isra Mi'raj, dan mungkin dalam rangka untuk semakin menambah iman, nanti Bapak Ibu kami sarankan baca ini ya, kisah Isra Mi'raj. Alhamdulillah sudah diterjemahkan, nanti bisa dicari, ada banyak sekali kisah-kisah Isra Mi'raj, hadis tentang Isra Mi'raj, dan itu adalah hadis yang sahih. Sampai ada satu buku khusus yang ditulis oleh Syalbani tentang Isra Mi'raj. Coba kita baca di sini ya. Ada sekitar 16 sahabat yang meriwayatkan kisah Isra Mi'raj. Di antaranya Umar bin Khattab, Anas bin Malik, Abu Dzar, Ibnu Abbas, Jabir bin Abdullah, Abu Hurairah, Ubay bin Ka'ab, Hudzaifah ibn Yaman, dan seterusnya. Dan Syalbani mengumpulkan semua riwayat itu dalam buku khusus beliau, judulnya Al-Isra wal Mi'raj. Berikut kumpulan riwayat tersebut. Nah, ini ada cerita yang cukup panjang yang mau dibaca nggak? Kalau dibaca saya serahkan ke samping. Dibaca ya. Baik, silakan Pak, dibaca Pak. Mulai dari sini. Silakan. Berikut kumpulan riwayat
mengenai Isra Mi'raj yang kami simpulkan dari buku Al-Isra wal Mi'raj. Jadi buku itu tidak tebal ya, buku tipis. Kemudian ada banyak riwayat, terus saya sisipkan. Di riwayat ini ada, di sini nggak ada, disisipkan. Totalnya jadi seperti itu. Coba dibacakan. Atap rumahku terbelah ketika saya berada di Mekah dalam keadaan antara tidur dan terjaga. Lalu turunlah Jibril alaihissalam dan membelah dadaku. Kemudian dia mencucinya dengan air zam-zam. Lalu dia datang dengan membawa sebuah baskom dari emas yang penuh berisi hikmah dan iman dan menuangkannya ke dalam dadaku. Kemudian dia menutupnya dadaku. Kemudian didatangkan kepadaku buruk, hewan putih yang panjang, yang lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari bihol, peranakan keledai dengan kuda. Dia meletakkan telapak kakinya di ujung pandangannya. Jadi selangkah itu sejauh mata memandang. Langkahnya buruk sejauh mata memandang. Selanjutnya. Saya pun menungganginya buruk sampai tiba di Baitul Maqdis. Lalu saya mengikatnya di tempat para nabi mengikat tunggangan. Kemudian saya masuk ke masjid dan sholat 2 rakaat, mengimami para nabi dan rasul, kemudian keluar. Kemudian kami, saya dan Jibril, naik ke langit pertama dan Jibril minta izin untuk masuk. Maka dikatakan kepadanya, "Siapa engkau?" Dia menjawab, "Jibril." Penjaga itu bertanya lagi, "Siapa yang bersamamu?" Dia menjawab, "Muhammad." Dia bertanya lagi, "Apakah dia telah diutus?" Jibril menjawab, "Dia telah diutus." Maka dibukakan pintu langit untuk kami. Kemudian saya bertemu dengan seseorang yang duduk, sementara di sebelah kanan dan kirinya ada segerombolan bayang-bayang hitam. Jika melihat ke sebelah kanan, beliau tertawa, dan jika melihat sebelah kiri, beliau menangis. Kemudian dia menyambutku dengan mengatakan, "Selamat datang Nabi yang soleh, anakku yang soleh." Kata Jibril, "Itu adalah Adam." Gerombolan hitam di sebelah kanannya adalah anak keturunannya ahli surga, dan sebelah kiri adalah keturunannya ahli neraka. Kemudian kami naik ke langit kedua, lalu Jibril berkata, "Bukalah pintu langit." Penjaganya menanyakan seperti yang ditanyakan oleh penjaga langit pertama. Lalu Nabi SAW menyebutkan bahwa beliau bertemu dengan Nabi Isa dan Yahya di langit kedua. Mereka menyambut dengan mengatakan, "Marhaban Bil akhis saleh wan nabi saleh. Marhaban bil akhis saleh wan nabi saleh." Selamat datang saudaraku yang soleh, Nabi yang soleh. Nabi Yusuf di langit ketiga, Nabi Idris di langit keempat, Nabi Harun di langit kelima, Nabi Musa di langit keenam, dan Nabi Ibrahim di langit ketujuh. Beliau bersabda, "Maka saya bertemu dengan Ibrahim dan dia sedang bersandal ke Baitul Ma'mur, satu bangunan yang dimasuki oleh 70.000 malaikat setiap harinya, dan jika mereka telah keluar tidak akan kembali lagi." Lalu Jibril membawaku ke Sidratul Muntaha. Ternyata daun-daunnya seperti telinga-telinga gajah dan buahnya seperti tempayan besar. Tatkala dia diliputi oleh perintah Allah, dia pun berubah sehingga tidak ada seorang pun dari makhluk Allah yang sanggup menggambarkan keindahannya. Juga diperlihatkan kepadaku 4 sungai, 2 sungai di dalam dan 2 sungai di luar. Maka saya berkata, "Apa kedua sungai ini, wahai Jibril?" Dia menjawab, "Adapun sungai yang di dalam, maka itu adalah 2 sungai dalam surga. Adapun yang di luar, maka dia adalah Nil dan Furat." Efrat ya, Furat Efrat. itu Efrat. Di mana? Irak. Sungai Efrat. Irak. Irak. Nah, Kemudian Jibril alaihissalam datang kepadaku dengan membawa sebuah bejana yang berisi khamar dan bejana yang berisi susu. Lalu saya pun memilih susu. Maka Jibril berkata, "Engkau telah memilih fitrah." kenapa Jibril membawa 2 ini? Itu minuman yang ada di masyarakat Arab.
Kalau di rumah kita kan ada banyak ragam minuman ya. Air putih ada, teh ada, kopi, susu, kopi campur susu. Kemudian campur ini, ada banyak ragam, sirup ya. Dulu, orang dulu ya, minuman itu cuma dua, kalau nggak air putih, susu. Sama satu lagi, khamr. Sehingga orang nyimpen aneka minuman tiga, air putih, susu, khamr. Maka Jibril membawakan susu dan khamr. Kamu pilih mana? Karena itu merupakan minuman yang menjadi tradisi masyarakat Arab. Nah, Kemudian kami terus ke atas sampai saya tiba pada jenjang di mana saya bisa mendengar goresan pena. pena apa ini? Kalam. Al-qalam. Pena catatan takdir. Lalu Allah mewahyukan kepadaku apa yang Dia wahyukan. Allah mewajibkan atasku 50 sholat sehari semalam. Kemudian saya turun kepada Musa alaihissalam, lalu dia bertanya, apa yang diwajibkan Tuhanmu atas umatmu? Saya menjawab, 50 sholat. Dia berkata, kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan, karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu mengerjakannya. Sesungguhnya saya telah menguji Bani Israel. Saya pun kembali kepada Tuhanku seraya berkata, wahai Tuhanku, ringankanlah atas umatku. Maka dikurangi dariku 5 sholat. Kemudian saya kembali kepada Musa dan berkata, Allah mengurangi untukku 5 sholat. Dia berkata, sesungguhnya umatmu tidak akan mampu mengerjakannya. Maka kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan. Sehingga terus menerus saya bolak-balik antara Tuhanku Tabaraka wa Ta'ala dan Musa. Sampai akhirnya Allah berfirman, Ya Muhammad, hunna khamsu salawatin fi kulli yaumin wa layla, bi kulli salatin ashrun fatilka khamsuna salatan. Artinya, wahai Muhammad, ini adalah 5 sholat sehari semalam. Setiap sholat pahalanya 10, maka semuanya 50 sholat. Barang siapa yang berniat melakukan kebaikan namun dia tidak melakukannya, maka dicatat untuknya 1 pahala, dan jika dia kerjakan maka dicatat untuknya 10 pahala kebaikan. Barang siapa yang berniat kejelekan lalu dia tidak mengerjakannya, maka tidak ditulis dosa baginya sedikit pun, dan jika mengerjakannya maka ditulis untuknya 1 kejelekan. Jadi ini penjelasan Nabi SAW kenapa kok 5 sholat nilainya 50. Beliau pakai kaidah tadi ya. Itu kaidah umum dalam agama Islam yang dibawa oleh beliau. 1 amal dilipatkan, wal hasanatu bi asyri amsalihha. 1 kebaikan dilipatkan 10 kali. Nah, kemudian saya turun sampai saya bertemu dengan Musa alaihissalam. Seraya aku ceritakan hal ini kepadanya, dia berkata, kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan. Maka saya pun berkata, sungguh saya telah kembali kepada Tuhanku sampai saya pun malu kepadanya. Kemudian saya dimasukkan ke dalam surga. Ternyata di dalamnya ada gunung-gunung dari permata dan kebunnya adalah misk. Allahu a'lam. Semoga bermanfaat. alhamdulillah. Baik. Masih ada cerita bawahnya. Pulangnya kan belum diceritain, Pak. Maka nanti silahkan cari di tempat yang lain, karena peristiwa yang paling inti sudah kita dapatkan, dan demikianlah keajaiban-keajaiban yang disaksikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika peristiwa Isra Mi'raj. Maka ini bagian dari keistimewaan yang beliau dapatkan, yang itu tidak dimiliki oleh umat sebelumnya. Baik, sekarang kita akan menggali pelajaran dari peristiwa Isra Mi'raj. Pertama, tentang arwah para nabi. Ada di mana mereka? Di langit. Dan termasuk arwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau meninggal, beliau mengatakan ar-rafiqul a'la. Arwah para nabi ada di mana? Di langit. Jasad mereka di mana? Di bumi. Maka Nabi SAW pernah mengatakan,
jasad mereka di bumi, sehingga jasadnya Nabi ada di bumi yang sudah mati. Maka Nabi SAW mengatakan, innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula jasadal anbiya. Allah haramkan bumi untuk makan jasadnya para nabi, karena jasadnya para nabi ada di bumi, sehingga arwah para nabi yang ada di langit ini disebut dengan Ar-Rafiq Al-A'la, Ar-Rafiqul A'la. Ar-Rafiq artinya teman, Al-A'la yang berada di tempat yang tinggi, yang tinggi. Demikianlah para wahyu, para utusan Allah yang mereka berada di tempat yang tinggi, sehingga saat Nabi Muhammad SAW arwah beliau di mana? Ma'ar Rafiqil A'la. Sebagaimana ketika beliau mau meninggal dunia, di pangkuan Aisyah beliau mengucapkan kalimat Ma'ar Rafiqil A'la, bersama dengan Ar-Rafiqul A'la. Dan Aisyah mengatakan, faqad alimtu minhu annahu khuyyir. Saya tahu Nabi SAW sedang diberi pilihan. Diberi pilihan karena setiap Nabi sebelum mati itu diberi pilihan oleh Allah, mau mati sekarang atau kapan. Kalau dia milih mati sekarang, maka nyawanya dicabut, kemudian arwahnya dikumpulkan bersama arwah para nabi yang lain. Sehingga ruh Nabi Muhammad juga ada di mana? Ada di langit. Dan tidak benar kalau roh Nabi Muhammad gentayangan, sebagaimana keyakinan sebagian orang sufi, bahwa roh Nabi Muhammad SAW itu fi malakutillah, di kerajaannya Allah, maksudnya adalah di langit dan di bumi. Kadang beliau di langit, kadang beliau di bumi, kadang kemana-mana. Itu kan kalau bahasa lainnya kan, dia menganggap bahwa roh Nabi Muhammad gentayangan, kalimat gak sopannya ya. Dan bahkan mereka meyakini roh itu bisa datang saat perayaan Maulid. Lalu pimpinannya tiba-tiba memandang sesuatu ke satu titik, dia bengong, kemudian yang lain disuruh berdiri sambil goyang-goyang untuk menghormati Rasulullah SAW, menghormati Nabi SAW sambil joget. Dan ya jelas ini kesalahan. Walhamdulillah Allah tidak memberikan kita akidah seperti itu. Kita bersyukur dengan keberadaan hidayah. Akal sehat kita mengatakan kayak gini kok diikuti. Pakai apa? Akal. Maka orang yang akalnya masih sehat akan mengatakan gak mungkin roh itu gentayangan. Masa roh seorang nabi gentayangan? Kita saja akan mengatakan rohnya si A itu gentayangan. Oh, utangnya durung lunas mas, duwe masalah oke kae, sakno karo anak-anak makanya roh ini balik. Padahal itu gak mungkin. Andaikan roh itu bisa kembali ke bumi, apa yang akan dilakukan oleh roh? Apa yang kira-kira akan dilakukan oleh roh ketika balik ke bumi? Jihad di Palestina. Karena dia akan memperbanyak amal. Apa yang kira-kira belum saya lakukan? Tak medeni ya. Orang-orang Israel yang mereka membunuh orang-orang Palestina. Andaikan roh itu bisa balik ke bumi. Anda bisa bayangkan berapa jumlah syuhada yang meninggal di Palestina, di Suriah maupun syuhada yang lain. Jumlahnya banyak sekali. Andai kan balik, mungkin mereka akan mengeroyok orang-orang Israel. Makanya semua ini nggak benar, dan itu hanyalah khurafat yang dibuat-buat oleh orang yang kurang menghargai indahnya akal yang sehat. Baik. Selanjutnya, keberadaan tentang atau tadi dikisahkan tentang Nabi Adam. Nabi Adam diberi kesempatan oleh Allah bisa melihat kondisi ya anak keturunannya.
Dan itu ditampakkan dalam wujud gerombolan hitam, as-sawadul a'dham. Gerombolan hitam banyak sekali. Di sebelah kanan ada gerombolan hitam, di sebelah kiri ada gerombolan hitam. Dan beliau merasa sedih ketika melihat anak turunnya di neraka. Maka Adam menangis ketika ngapain? Ketika melihat ke arah kiri, sehingga Nabi Adam alaihissalam sedih ketika anak turunnya di neraka. Dan beliau berusaha bagaimana beliau menyelamatkan dirinya sehingga bertobat kepada Allah dari kesalahan yang beliau lakukan. Namun iblis bersumpah untuk menggoda anak cucunya sampai yang terakhir, sehingga beliau sedih ketika ada di antara anak cucunya yang menjadi pengikut iblis. Sebaliknya beliau merasa bahagia ketika anaknya di mana? Di surga. Maka mari kita bahagiakan Adam dengan mengajak masyarakat untuk kembali ke surga. Selanjutnya tentang posisi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim ada di mana? Di langit yang ketujuh. Dan ini menunjukkan keistimewaan Ibrahim, sehingga beliau diposisikan oleh Allah Ta'ala di langit yang ketujuh lebih tinggi dibandingkan beberapa nabi di bawahnya. Kemudian tadi juga ada Nabi Isa alaihissalam di langit yang kesekian, di langit berapa tadi? Kedua ya. Dan beliau nanti akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Baik. Lalu Nabi SAW mengimami, menjadi imam salat di Baitul Maqdis. Ini menunjukkan keistimewaan Baitul Maqdis. Salat di Baitul Maqdis ini menjadi tempat salat berjamaah seluruh para nabi. Dan itu tidak terjadi pada Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Sehingga ini menunjukkan keistimewaan Baitul Maqdis. Meskipun kita mengakui bahwa Masjidil Haram dan Masjid Nabawi juga punya keistimewaan, tapi untuk keistimewaan ini adanya di Baitul Maqdis, jadi tempat sholat para nabi. Kemudian dalam hadis ini juga dalil tentang keistimewaan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau jadi imam para nabi, sehingga beliau merupakan sayyid al-anbiya. Beliau adalah pemuka para nabi wal mursalin, dan pemuka para rasul. Maka beliau merupakan sayyidu waladi Adam, pemuka bagi anak Adam, pemuka para nabi, dan pemuka para rasul. Berikutnya, berkaitan dengan Sidrah al-Muntaha. Sidr artinya bidara. Sidratul Muntaha. Sidr maknanya adalah bidara, karena secara umum bentuknya seperti pohon bidara. Al-Muntaha artinya puncak, karena ini merupakan puncak di mana makhluk boleh naik sampai di titik ini, sehingga disebutlah sebagai Sidratul Muntaha.
daunnya tadi seperti telinga-telinga gajah, lebar sekali, dan buahnya seperti kilal. Kilal itu gentong-gentong, tempayan-tempayan besar. Sehingga gambaran yang dilihat oleh Nabi SAW ketika beliau melihat Sidratul Muntaha itu pohon bidara yang daunnya lebar-lebar, buahnya besar-besar. Saat mendengar perintah Allah, dan kita tidak tahu bagaimana Allah memerintahkan Sidratul Muntaha, karena di sini ada kalimat tatkala dia diliputi oleh perintah Allah, Allah berfirman, lalu Sidratul Muntaha ini berubah. Saat dia berubah, Nabi SAW mengatakan tidak ada satupun makhluk yang bisa menggambarkan keindahannya. Beliau melihat itu, tapi beliau tidak sanggup menggambarkannya. Menunjukkan keindahan yang luar biasa. Seperti apa, Pak? Wallahu a'lam. Karena Nabi SAW sendiri sampai tidak sanggup menggambarkan keindahannya. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menggambarkan keindahannya. Beliau bisa menggambarkan keindahan surga. Beliau bisa bercerita. Tapi saat beliau melihat keajaiban Sidratul Muntaha, pada waktu dia berubah karena diliputi dengan perintah Allah, maka Nabi SAW mengatakan tidak ada seorang pun dari makhluk Allah yang sanggup menggambarkan keindahannya. Wallahu a'lam. Lalu diperlihatkan kepadaku ada 4 sungai, 2 sungai, sungai dunia, Nil dan Efrat. Nil ada di mana? Mesir. Efrat ada di Irak. Dan ini menunjukkan bahwasanya sungai Nil dan Efrat nanti akan diangkat oleh Allah dan ditaruh di surga. Sebagaimana makna raudhah. Nabi SAW mengatakan, baina hijri wa mimbari raudhatun min riyadil jannah, antara rumah dan mimbarku adalah raudhah. Para ulama mengatakan tempat ini nanti akan diangkat oleh Allah dan ditaruh di surga. Sehingga ada beberapa tempat yang dipilih oleh Allah, dan tempat yang dipilih oleh Allah itu ditaruh di surga, seperti raudhah, termasuk juga sungai Nil dan Efrat. Baik. Dan Allah berhak untuk memilih sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Dia memilih tempat sesuai yang Dia kehendaki. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Wallahu a'lam. Selanjutnya 5 kali salat 5 waktu, salat 5 waktu senilai berapa? 50 salat. Karena kita punya kaidah bahwa satu kebaikan, di situ ada kaidah bahwa satu amal soleh dilipatkan sama dengan apa? 10 kali amal soleh. Begini ya, kita punya kaidah satu amal soleh sama dengan 10 kali amal soleh. Maka Bapak Ibu mengerjakan sholat 5 waktu, itu nilainya sama dengan 50 sholat. Dan demikianlah kemurahan yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Sedangkan satu maksiat dihitung satu dosa, tidak dilipatkan sampai berkali-kali lipat. Alhamdulillah. Maka kalau ada orang yang dosanya lebih banyak dibandingkan pahalanya, ini berarti kebangetan. Padahal pelipatan 10 kali itu minimal. Jika sangat berkualitas, maka bisa sampai berlipat-lipat yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan memberikan catatan tentang iman kepada hari akhir. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apa yang dimaksud dengan minyak misik? Beliau mengatakan di surga itu ada apa tadi? Gunung-gunung dari permata dan debunya dari minyak dari misik. Misik nama minyak. Tapi wallahu alam mungkin bentuknya debu misik. Bentuknya debu misik sehingga dia wangi. Bentuknya debu tapi mungkin harumnya seperti misik. Ya. Ya, kalau riba, bagaimana kalau dosanya jangka panjang? Misalnya riba 15 tahun. Ya setiap hari dia dosa riba. Atau setiap dia bayar bunga ya. Cicilan itu kan pokok plus bunga. Per tanggal 10 dia bayar. Maka tanggal 10 Januari dosa riba. 10 Februari dosa lagi. Terus seperti itu selama 15 tahun. Berarti 12 ping 15. Pinten nih Pak? 600 sekian kali kena laknat Rasulullah SAW karena dia mengulang-ulang membayar riba. Wallahu a'lam. Waktu beliau jadi imam, jasadnya atau ruhnya? Para nabi. Para nabi, wallahu alam, mereka arwahnya, bukan jasadnya. Hanya Nabi Muhammad SAW yang jasad dan rohnya. Tapi detailnya kalau seperti Nabi Isa gimana Pak? Apakah jasadnya juga ikut turun? Karena beliau kan belum mati. Detailnya kita tidak tahu. Tapi yang jelas beliau mengimami para nabi di Baitul Maqdis. Apakah ruhnya saja ataukah ruh dan jasad? Dohirnya ruhnya saja, karena jasad mereka sudah di alam, sudah di kuburan. Ya, ini yang sering jadi syubhat. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Janganlah kalian mengatakan orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Bal ahya walakin la tash'urun. Coba kita buka contohnya di Al-Baqarah ayat 154. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Janganlah kalian mengatakan orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, tapi mereka hidup. Walakin la tash'urun, namun kalian tidak merasa. Coba garis bawahi kalimat kalian tidak merasa. Yang dimaksud kalian tidak merasa di sini, kita nggak tahu karena itu hal yang gaib. Dan gaibnya di situ adalah mereka hidup di alam barzah, bukan hidup di alam dunia. Sehingga di saat mereka hidup di alam barzah, Allah sebut hakikatnya mereka itu hidup karena mereka sedang mendapatkan kenikmatan di alam barzah. Dan kita sinkronkan dengan ayat yang lain. Contohnya firman Allah Ta'ala di surat Al-Mu'minun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Al-Mu'minun, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Ketika sudah datang kematian kepada mereka, maka mereka mengatakan, rabbirji'un, ya Allah kembalikanlah aku, la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla, agar aku bisa balik lagi untuk melakukan amal saleh fima taraktu, yang aku tinggalkan, yang belum pernah aku kerjakan. Kalla, mustahil, nggak bisa. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanyalah kalimat yang diucapkan oleh mereka. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun,
di belakang mereka ada barzakh. Barzakh itu apa? Pemisah. Ila yaumi yub'atsun, sampai kiamat. Sehingga dengan adanya barzakh itu arwah tidak bisa balik. Yang hidup, orang hidup tidak bisa ke alam apa? Orang mati tidak bisa ke alam orang hidup. Karena mereka beda alam. Kita yang hidup misalnya, saya mau ngerogoh sukmo untuk nengok simbah saya yang sudah mati 30 tahun yang lalu. Mungkin enggak? Tidak. Maka dalam posisi ini enggak mungkin kemudian dia berangkat menuju alam barzakh itu. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang